sistem transportasi di Adelaide, South Australia. Sistem pengangkutan umum di Adelaide dikelola oleh suatu organisasi yang bernama State Transportation Authority atau disingkat STA. STA berkantor pusat di North Terrace, sebuah jalan di pusat kota Adelaide. Kantor ini terletak bersebelahan dengan stasiun kereta api Adelaide. Fungsi utama badan ini ialah menyediakan jasa angkutan bagi masyarakat di daerah metropolitan Adelaide dengan suatu jaringan rute bus, kereta api, dan tram yang terintegrasi yang mencakup area yang mempunyai permintaan atas jasa angkutan yang cukup. Pada peta berikut ini, Anda dapat melihat jaringan transportasi umum di daerah metropolitan Adelaide. Garis hitam tebal menunjukkan jalur kereta api, garis hitam tipis sejajar menunjukkan jalur tram, sedangkan garis merah, biru, coklat, dan hijau menunjukkan jalur bus. Dilihat dari struktur organisasinya, STA menganut sistem organisasi fungsional. Dalam sistem ini, pembagian departemen didasarkan atas fungsi-fungsi yang dikerjakan oleh masing-masing departemen. Seperti terlihat pada layar Anda, departemen-departemen yang ada ialah Departemen Teknik, Departemen Lalu Lintas, Departemen Keuangan, dan Departemen Personalia. Masing-masing departemen terbagi dalam beberapa seksi. Seperti misalnya, Departemen Teknik terdiri atas bagian servis, depot, lalu lintas, dan pemeliharaan. Departemen Lalu Lintas terdiri atas bagian bus, kereta api, dan tram. Departemen Keuangan terdiri atas bagian pengolahan data, bagian akuntansi, dan bagian karcis. Sedangkan bagian personalia terdiri atas bagian kesehatan dan keselamatan, pengembangan, dan bagian penerimaan pegawai. Seperti telah disebutkan di muka, fungsi utama STA ialah menyediakan jasa angkutan bagi menyediakan jasa angkutan bagi masyarakat metropolitan Adelaide. Untuk ini, masyarakat dilayani dengan 3 cara, yaitu bus, kereta api, dan tram atau kereta listrik. Hal yang menarik dari sistem ini ialah segi ketepatan dan kecepatan. Dari segi ketepatan pada jadwal, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, jarang sekali bus, kereta api, atau tram terlambat atau terlalu cepat 2 menit dari jadwal yang telah ditentukan. Hal ini dimungkinkan oleh adanya jadwal pemberangkatan yang ketat dan yang harus dipatuhi oleh semua operator kendaraan. Jadwal ini sangat berguna bagi konsumen, karena dengan demikian ia dapat merencanakan perjalanannya agar dapat sampai di tempat tujuan tepat pada waktunya. Hal ini penting untuk masyarakat yang sangat menghargai waktu seperti masyarakat di daerah metropolitan Adelaide. Jadwal perjalanan bus, kereta api, maupun tram ini adalah diperoleh secara gratis. Hal ini penting untuk masyarakat yang sangat menghargai waktu seperti masyarakat di daerah metropolitan Adelaide. Jadwal perjalanan bus, kereta api, maupun tram ini dapat diperoleh secara gratis di pos-pos informasi STA yang banyak tersebar di kota Adelaide. Dari segi kecepatan pelayanan, suatu hal yang patut dicatat ialah adanya suatu jalur bus khusus yang disebut busway atau oban. Dalam jalur ini, bus berjalan di atas suatu rel khusus yang biasa disebut oban atau busway track. Bila berjalan di atas jalur ini, bus dapat berjalan atau tanpa perlu dikemudikan. Kecepatan rata-rata bila berjalan di atas trek adalah sekitar 110 km per jam. Satu tingkat kecepatan yang cukup mengagumkan, bahkan mungkin yang paling cepat di seluruh dunia untuk jenis keangkutan bus. Bus yang berjalan di atas oban dilengkapi suatu ban tambahan khusus yang terletak di belakang roda depan. Ban ini biasanya disebut roda pengarah atau guide wheels. Sebagai ilustrasi, bus ini dapat mencapai pusat kota dari daerah suburban sejauh 20 km dalam waktu 15 menit saja. Jasa penjualan karcis dan penerangan dilakukan oleh STA di berbagai tempat strategis di seluruh Adelaide. Di pos ini, setiap orang dapat membeli karcis maupun minta informasi misalnya tentang jadwal perjalanan atau rute bus kepada petugas. Setiap penumpang yang akan naik kendaraan STA diharuskan membeli karcis pada kantor STA atau operator seharga $2,5 per orang. Karcis ini berlaku selama 2 jam sejak dipakai. Khusus untuk pelajar dan pensiunan dapat potongan sebesar $2. Setelah membeli karcis
masuk ke kendaraan STA, setiap penumpang harus mengesahkan karcisnya pada mesin yang telah disediakan di setiap pintu masuk bus. Sampai dengan tahun 1986, STA telah memiliki kendaraan sejumlah 921 buah, meliputi bus sejumlah 745 buah, kereta api 155 buah, dan tram sebanyak 21 buah. Armada sejumlah itu digunakan untuk melayani penduduk kota Adelaide sebanyak 987.080 orang. Adapun jumlah penumpang per tahun adalah 82.027.000 orang. Dengan demikian, setiap orang rata-rata naik 83 kali dalam setahun. Jumlah karyawan sampai dengan tanggal 30 Juni 1986 adalah sebanyak 3.680 orang, termasuk 743 orang dari perusahaan kereta api nasional Australia. Dalam tahun anggaran 1985-86, total income yang diperoleh STA adalah sebanyak 59,4 juta dolar. Sedangkan total pengeluarannya adalah sebanyak 158,8 juta dolar. Sehingga total biaya neto untuk penyelenggaraan jasa adalah 99,4 juta dolar. Jumlah sebanyak ini ditanggung oleh seluruh masyarakat melalui pajak. Dari segi produksi, STA menyediakan jasa angkutan bagi masyarakat metropolitan Adelaide. Dalam hal ini, STA menganut sistem pelayanan yang tepat dan cepat. Dari segi marketing, STA berusaha menjual jasa angkutan bagi masyarakat secara terintegrasi antara bus, kereta api, dan tram. Penjualan tiket dilakukan baik di kantor-kantor penerangan maupun langsung kepada supir atau pembantunya. Dari segi keuangan, dapat diketahui bahwa STA menjual karcis dengan harga subsidi. Hal ini mengingat STA adalah sebuah perusahaan negara yang melayani kepentingan umum. Dari segi personalia, patut dicatat bahwa perhatian STA terhadap karyawan cukup besar. Terbukti dari adanya bagian khusus yang mengurus masalah kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Demikianlah sekilas pembahasan kita tentang sistem pengangkutan umum di daerah metropolitan Adelaide. Sekian. To do with trade.
requirement by American companies to give 60 days' notice of factory closures. But it was a concern the president has threatened to allay by vetoing the trade bill. He should not veto the bill. I mean, that's basically cutting off us blue-collar workers' throats. They're getting the top of the gravy, and the little guy, he ain't getting nothing but the crumbs. And it was not only the workers who condemned the prospect of presidential intervention. Now we hear, well, Mr. President, after all this work, we got to throw in the towel. Well, this senator isn't prepared to throw in the towel. If vetoed, the trade bill will be taken back to Congress by the Democrats. But for some in the Republican Party, the protectionist fears of many of America's